Selamat datang di channel Milanisti Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan komen sebanyak-banyaknya, karena setiap tanggal 5 akan ada giveaway 1 jersey atau jaket untuk 1 orang pemenang. Forza Milan. Fans AC Milan mengingatkan Stefano Pioli, Ante Rebic bukan striker. AC Milan gagal menuai kemenangan dalam laga lanjutan Serie A yang digelar pada Kamis 17 Desember 2020 dini hari. Menghadapi Genoa, skuad besutan Stefano Pioli tersebut hanya mampu bermain imbang dengan skor 2-2. Kedua tim saling berbalas gol. Genoa sempat unggul lebih dulu setelah Mattia Destro sukses menjebol gawang Gianluigi Donnarumma di awal babak kedua. David Calabria mencetak gol balasan tidak lama setelahnya. Destro kembali membuat Genoa unggul 2-1. Dan menjelang akhir pertandingan, Milan berhasil menyamakan kedudukan melalui tendangan sang bek Pierre Kalulu, memanfaatkan assist sundulan dari Alessio Romagnoli. Ini adalah hasil imbang kedua yang diterima AC Milan dalam rentang waktu beberapa hari saja. Tidak heran kalau fans kecewa. Mereka kemudian menyoroti keputusan Pioli yang menaruh Ante Rebic sebagai penyerang dalam formasi 4-2-3-1. Pelatih AC Milan Stefano Pioli pun mengatakan timnya terlalu banyak kebobolan saat melawan Genoa. Namun, ia akui juga bahwa hasil imbang ini sudah bagus mengingat sulitnya pertandingan ini. Ini hasil imbang di sebuah laga yang rumit, di lapangan yang sulit, ujarnya kepada DAZN seperti dilansir Football Italia. Kami bisa saja memimpin di babak pertama dan pertandingan akan berubah secara taktik. Kami telah memberi semuanya dan kami membawa hasil yang penting, terangnya. Pada pertandingan ini, AC Milan kembali bisa diperkuat oleh beberapa pemain andalan. Nama-nama seperti Matteo Gabbia, Ismail Bennacer, Zlatan Ibrahimovic dan Simon Kjaer absen karena masih cedera. Ketika Anda memiliki 5-6 pemain yang absen, tim pun mengubah karakteristiknya. Kami tak mengalami banyak cedera sebelumnya. Namun, para pemain telah bermain dan melakukannya dengan baik, sambungnya. Empat hal penting yang bisa buat AC Milan raih kembali supremasi di Italia. Sudah saatnya bagi AC Milan meraih kembali supremasi mereka sebagai salah satu klub papan atas dan terpandang di Liga Italia. Kejayaan terakhir Rossoneri sebelum tenggelam adalah memenangkan Serie A Liga Italia pada musim 2010-2011 di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Mereka finish di posisi puncak dengan raihan 82 poin. Namun setelahnya, seiring berjalannya waktu, semua bagaikan mimpi buruk bagi klub asal kota Milan tersebut. Penampilan menurun, begitu pula dengan kualitas pemain, ditambah kebiasaan bergonta-ganti pelatih. Setelahnya, AC Milan tidak berbeda jauh dengan para klub mediocre yang menghuni papan tengah klasemen Serie A. Liga Italia Rossoneri sudah mulai terbiasa berada di urutan kelima, 6, 7, 8, bahkan 10. Hal ini tentu cukup mengecewakan, mengingat mereka adalah salah satu raksasa sepak bola Italia yang punya reputasi hebat sejak lama. Setidaknya, sejarah sudah mencatat demikian. Bukan hanya di kancah domestik, Rossoneri juga salah satu yang terdepan di ajang Liga Champions. Mereka adalah klub pemegang gelar terbanyak kedua, yakni 7 kali, setelah Real Madrid 13 kali. Memasuki tahun 2020 dan diiringi kedatangan Stefano Pioli, banyak yang merasa titik kebangkitan AC Milan sudah semakin dekat. Mereka bahkan melakoni awal musim ini dengan begitu baik. Mungkin ini adalah saat yang tepat bagi AC Milan untuk meraih kembali supremasi mereka yang sempat hilang beberapa tahun terakhir. Berikut hal-hal dan kunci bagi skuad Pioli untuk mewujudkannya. 1. Blending pemain. Jika diamati, AC Milan belakangan terlihat lebih fokus mengisi skuadnya dengan para pemain muda. Bisa dibilang, perombakan adalah salah satu faktor yang membuat mereka kembali berjaya musim ini. Theo Hernandez, Brahim Diaz, Sandro Tonali, dan Jens Peter Hauge semuanya masih terlihat fit dan bugar. Di sisi lain, Stefano Pioli pun berhasil membuat sistem yang mengombinasikan para talenta muda ini dengan mereka yang lebih berpengalaman. 2.
faktor Stefano Pioli. Tidak sedikit pihak yang sempat menyaksikan kedatangan pelatih asal Italia ini ke AC Milan pada Oktober 2019 lalu. Namun, ia justru mendapat keperpanjangan kontrak yang akan mengikatnya sampai tahun 2022. Semua tidak lepas dari keberhasilannya membawa AC Milan ke tempatnya sedikit lebih baik. Bagaimana tidak, saat ia datang, klub bisa dibilang sedang di ambang kehancuran yang nyata. Posisi Rossoneri begitu mengerikan lantaran terancam masuk zona degradasi. Akan tetapi, Pioli dengan segala keraguan yang melekat padanya, sanggup membuktikan bahwa skill kepelatihannya tidak buruk-buruk amat. Keputusan AC Milan untuk memperpanjang kontrak Pioli pun pada akhirnya mendapat dukungan, termasuk dari rekan sejawatnya sesama pelatih Fabio Capello. Menurutnya, Pioli membutuhkan waktu dan juga kepercayaan untuk bisa memperbaiki AC Milan. Ia berhasil membuktikan diri bahwa keputusan yang diambil manajemen klub pada musim panas lalu sudah benar. 3. Zlatan Ibrahimovic. Poin ketiga adalah kehadiran seorang Zlatan Ibrahimovic. Ini adalah kali kedua bagi pemain asal Swedia tersebut berseragam merah hitam setelah periode pertamanya pada 2010 sampai dengan 2012. Musim ini, ia sudah menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu pemain veteran yang banyak berkontribusi untuk AC Milan. Rasanya tidak berlebihan jika memanggilnya dengan sebutan dewa. Ya, Ibrahimovic adalah sosok pemain yang sangat demanding alias menuntut dan tidak ada yang salah dengan itu. Ia mungkin dianggap galak atau semacamnya, tapi pada kenyataannya, kapasitas leadership-nya sangat dibutuhkan AC Milan. 4. Situasi rival. Salah satu hal yang bisa mendukung kembalinya supremasi AC Milan adalah situasi di kubu para rival berat mereka, termasuk Juventus. Seperti diketahui, Juventus untuk saat ini sedang berada di bawah arahan pelatih anyar Andrea Pirlo. Bianconeri memang belum pernah kalah musim ini di Serie A Liga Italia, tapi mereka masih punya pekerjaan rumah besar. Meski demikian, AC Milan juga harus mewaspadai musuh bebuyutannya yang lain, yakni Inter. Namun untungnya, Rossoneri bisa sedikit berbangga lantaran mereka berhasil memenangkan laga derby yang mempertemukan keduanya bulan Oktober lalu. Saat itu, Rossoneri berhasil menang atas Nerazzurri berkat brace Ibrahimovic. Sedangkan kubu lawan hanya berhasil mencetak 1 gol hiburan lewat Romelu Lukaku. Tiga fakta menarik tersaji usai AC Milan ditahan imbang Genoa. Berikut 3 fakta menarik yang tersaji usai AC Milan di luar dugaan ditahan imbang Genoa dalam laga lanjutan Serie A Italia di Luigi Ferraris pada Kamis 17 Desember 2020 dini hari. 1. AC Milan pecahkan rekor 72 tahun. Meski bermain imbang dengan Genoa, tapi ternyata AC Milan kembali memecahkan sebuah rekor yang telah bertahan selama 72 tahun. Rekor itu selalu mampu setidaknya mencetak 2 gol dalam 14 pertandingan terakhir Serie A Italia. Sebelumnya, tim yang bisa secara konsisten setidaknya mencetak 2 gol hanyalah Torino. Itu pun terjadi 72 tahun lalu pada 1948. Saat itu, Torino selalu mampu mencetak 2 gol dalam 13 pertandingan secara berturut-turut. Capaian 14 pertandingan selalu mampu cetak minimal 2 gol menjadi bukti akan tajamnya lini serang AC Milan. Meski terkadang ditinggal Zlatan Ibrahimovic, ternyata itu tak terlalu banyak berpengaruh pada produktivitas gol tim. Soalnya, pemain lain dari posisi berbeda bisa secara bergantian mencetak gol. Pencapaian itu tentu juga berdampak terhadap AC Milan yang seolah sudah lupa bagaimana rasanya kalah. 2. Alexis Saelemaekers tidak pernah kalah di Serie A Italia. Catatan spesial juga ditorehkan oleh bintang AC Milan Alexis Saelemaekers. Bisa dikatakan kalau Saelemaekers adalah jimat keberuntungan bagi AC Milan. Pasalnya, selama membela AC Milan dalam 2 musim di Serie A Italia, Saelemaekers ternyata tidak pernah merasakan kekalahan. Secara total, Saelemaekers sudah bermain dalam 24 laga Serie A Italia, tapi tak pernah sekalipun ia kalah.
Ternyata capaian itu membuat Saelemaekers jadi satu-satunya pemain yang bisa tidak kalah dengan jumlah terbanyak sejak Serie A Italia menggunakan sistem kemenangan diberi 3 poin. Dalam 24 laga itu, Saelemaekers menang 16 kali dan sisanya seri. Sebenarnya sebagai seorang pemain sayap, produktivitas Saelemaekers tidak terlalu baik. Soalnya, dalam 24 laga, ia hanya bisa cetak 2 gol dan 2 assist saja. Tapi tetap saja, ia seperti jadi jimat keberuntungan AC Milan. 3. Pertanda penurunan performa AC Milan. Meski AC Milan kali ini kembali selamat dari kekalahan, tapi sudah ada pertanda kalau mereka mulai alami penurunan performa. Itu bisa dilihat bagaimana AC Milan melewatkan 2 pertandingan terakhir di Serie A Italia, di mana AC Milan selalu tertinggal lebih dulu dalam 2 laga terakhir AC Milan. Sebelumnya, AC Milan juga sempat tertinggal terlebih dahulu hingga akhirnya imbang dengan skor 2-2 juga dengan Parma. Padahal sebelumnya, AC Milan hanya seri sekali dalam 10 pertandingan. Pada saat itu, AC Milan ditahan imbang oleh Hellas Verona. Mungkin AC Milan masih menjadi pemuncak klasemen Serie A Italia, tapi hasil imbang 2 kali dan selalu tertinggal jadi alarm peringatan kalau AC Milan mulai alami penurunan performa dan itu berbahaya.